Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Bahkan dalam hal terkecil di dalam kehidupan kami Kau ikut campur Tuhan. The great God, the I am that I am, the Alpha and the Omega. Kau yang begitu besar Tuhan. Bahkan langit ini tumpuan kaki-Mu. Yet Kau tidak pernah lepas tangan atas kehidupan setiap kami. Engkau yang begitu besar, yet Engkau peduli atas pribadi lepas pribadi, atas institusi keluarga yang Kau bentuk. You care Lord. Itu sebabnya ajar kami untuk mengerti, sehingga kami hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk belajar Tuhan, melihat jalan-Mu, tahu jalan-Mu, bukan jalan kami. Tapi kami belajar selaras dengan apa yang jadi jalan-Mu. Maka lidah bibir anak-Mu ini, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini rema-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Engkau yang diurapi saudaraku, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin, 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 amin. Lihat kiri kanan saudara. Katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, minggu ini kita akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Ada sukacita di tempat ini? Ada semangat di tempat ini? Kita akan masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang akan saya beri judul Drama Free Family. Keluarga bebas drama. Pastor, apa yang dimaksud dengan drama keluarga? Ibu-ibu di sini yang hobi nonton sinetron? Saudara tahu ya yang dimaksud dengan drama, saudaraku. Kisah yang tidak terduga, plot-plot yang tidak terduga gitu, saudaraku. Diwarnai dengan konflik-konflik gitu kan. Dan ditata sedemikian rupa sehingga menguras emosi kita, saudara. Dalam konteks perfilman, saudaraku, yang seperti ini laris manis. Berseri, saudaraku. Dulu tuh ada apa yang sampai serinya nggak habis-habis itu, saudara. Tersanjung katanya, saudara. Aduh, serinya panjang. Kenapa? Karena nggak habis-habis konfliknya. Sudah selesai satu, nanti ada yang berikutnya, ada yang berikutnya, ada yang berikutnya lagi. Kalau di dalam konteks drama perfilman, saudara, yang seperti ini diminati, saudara akan senang sekali. Emosinya dipermainkan gitu, saudaraku. But in the real life, dalam kehidupan yang sesungguhnya, trust me, you don't want it. Saudara gak mau yang seperti ini. Kenapa, Pastor? Capek. It's tiring, melelahkan, saudaraku. Dalam kehidupan yang nyata kita mau punya keluarga yang harmonis, Pak. Aminnya yang paling keras. Kita mau keluarga kita rukun. Itu yang saya sebut sebagai drama free family. Dan selama 1 bulan ini, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk kita belajar dari firman. Bagaimana kita punya keluarga yang rukun, bagaimana keluarga kita itu bisa jadi keluarga yang harmonis, saudara. Keluarga bebas drama. Kita lihat dulu ya, kita buka terlebih dulu dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-5. Saya akan mengajak saudara melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus terlebih dulu untuk memberikan sedikit pemahaman, saudaraku. Ayat ini berkata dan dimulai dengan satu kalimat yang menurut saya unik. Kalimat ini bermula dengan kata-kata seperti ini. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia,
Itu sebabnya kenapa saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau baca firman jangan delujur. Orang Jawa bilangnya itu jangan asal tabrak. Bagus saudara baca firman 3 pasal sehari, 5 pasal sehari, 10 pasal. Bagus saudaraku. Saya dukung itu. Tapi kalau saudara hanya asal baca sehingga saudara miss the detail, itu sayang saudaraku. Kenapa kata-katanya dimulai dengan bahkan ketika kami tiba di Makedonia? Garis bawahi kata Makedonia. Masih ingat gak apa yang terjadi? Makedonia ini ring a bell gak buat saudara? Ada yang masih ingat saudara? Masih ingat gak ketika Rasul Paulus dapat penglihatan ada orang melambai-lambai ke Makedonia? Sesungguhnya harusnya Rasul Paulus itu pergi ke daerah lain saudara. Mereka sudah berencana untuk pergi ke daerah yang lain. Tapi di dalam mimpinya Rasul Paulus ini melihat ada orang melambai-lambai untuk ke Makedonia. What's the meaning? Apa artinya? Artinya ketika mereka pergi ke Makedonia ini adalah petunjuknya Tuhan. Ini apa yang Tuhan mau? Yang seharusnya mereka pergi kemana? Mereka mengikuti apa yang jadi pesennya Tuhan. Tapi lucunya ayat ini ngomong, bahkan di dalam kami pergi ke Makedonia, bahkan di dalam kami ini menjalani apa yang jadi pesennya Tuhan, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Dapat poinnya, Bapak Ibu di sini? Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. It's weird. Poin ini menjelaskan kepada setiap kita Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita itu sudah nangkep satu poin. Selama saudara ada di dunia, selalu ada masalah. Kita sudah dapat poin itu ya. Tapi just in case ada sebagian dari kita yang berpikir, Pastor, mungkin kalau kita ikut jalannya Tuhan, kita nggak akan ada masalah. Hari ini kita belajar satu poin tambahan lagi. Saudara jalan di jalannya Tuhan, tetap ada masalah. Itu sebabnya ayat ini ngomong, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, sebagian dari saudara berpikir, Yunus dapat masalah kenapa? Karena disuruh, tapi enggak taat. Dia disuruh kemana? Niniwe, perginya ke Tarsis, muncul masalah. Itu yang sebagian banyak orang Kristen pikirkan. But come on, hari ini kita belajar satu hal. Tuhan suruh ke Makedonia, Rasul Paulus sudah tiba di Makedonia, tapi tetap ada masalah. What's your point, Pastor? Sederhana. Poin saya, dalam kehidupan ini saudaraku, kadang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. It's not because of you. Mungkin jalan saudara sudah benar. Mungkin saudara sudah seperti yang Tuhan mau. Tapi it just happen. Ada drama-drama di dalam keluarga yang tidak terhindarkan. Bahkan dalam kehidupan kita ini ya saudaraku, sebagian dari kita ada yang namanya muncul aja, bisa aja saudaraku tiba-tiba out of nowhere, di PHK aja. Bukan karena kerja saudara yang gak benar. Bukan karena saudara yang gak all out. Perusahaan lagi pengen pengurangan aja tenaga kerja saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Dalam kehidupan ini kemarin kita bersama-sama mengalami di seluruh dunia saudara yang namanya pandemi. Kalau ditanya salah siapa? Apa ada yang bikin dosa? Seluruh dunia mengalami, saudaraku. Saudara dapat poin saya? In life, kadangkala diizinkan ada hal-hal, ya drama tetap terjadi, Bu. Tapi juga jangan lupa, saya akan tarik saudara di sini juga. Ada hal-hal yang bisa dihindari dan diminimize untuk tidak terjadi. Itu sebabnya hari ini saudaraku saya akan membagikan kepada saudara how to deal with family drama.
Kalau itu tidak terhindarkan, ya kadang terjadi gitu. Bagaimana kita bisa deal with it, sehingga ada hal-hal yang bisa diminimize, Bu. Yang nggak perlu, yang harusnya bisa dihilangkan. Ngapain itu diizinkan terjadi gitu, Saudara. Yang mengerti katakan amin. Pastor, kenapa saya harus belajar untuk minimize itu? Karena jujur saudara, yang namanya family drama yang pertama itu tiring, capek Bu. Berapa banyak di sini yang sudah menikah lebih dari 5 tahun? Boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Lambaikan tangan saudara. Nah, tangan-tangan yang sudah terangkat ini tahu yang saya maksudkan. Kalau masih 1 bulan, 2 bulan, semangatnya masih menggebu-gebu Bu. Ayo perang gitu saudara. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, habis Pak energinya. Tahun ini adalah pernikahan ke-20 tahun buat saya saudaraku. Masih belum saudara. Masih jauh, masih panjang. Karena firman Tuhan berkata until death do us part. Sampai maut memisahkan kita. Jadi masih panjang saudaraku. Yang namanya drama dalam pernikahan, trust me, it's tiring. Capek. Saudara yang harusnya bisa fokus pada pekerjaan, fokus membangun bisnis. Saudara yang harusnya bisa fokus pelayanan. Tapi energinya udah tersita. Yang ada akhirnya nggak ada semangat lagi mau bisnis. Udah nggak bisa mikir kerja. Boleh nggak saya tanamkan satu hal ini saudaraku? Ini pesan yang saya bagikan dari 20 tahun, hampir 20 tahun pernikahan saya. Setelah Tuhan, prioritaskan keluargamu. Mau saudara bisnis, mau saudara pelayanan ya. Saudara tidak akan bisa membangun bisnis yang kuat dan pelayanan yang kuat dari pernikahan yang hancur. Saya yakin orang dunia pun tahu itu. They cannot help it, but they know it. Mereka tahu itu. Pastikan dalam keluarga saudara. Pastikan kalau drama itu nggak bisa dihindari saudaraku. You know how to deal with it. Saudara tahu bagaimana cara berurusan dengan drama yang terjadi. Yang kedua, kenapa pastor saya harus belajar ini? Karena saudaraku, yang namanya drama dalam keluarga itu menyebabkan sakit hati, kekecewaan. Sakit hati, kekecewaan yang dibiarkan terus-menerus jadi akar pahit. Akar pahit, saudara biarkan terus jadi dendam, amarah. Pernah nggak lihat keluarga yang sudah satu dengan yang lain, pasangan yang sudah ngomongnya gini, pastor saya udah nggak cinta lagi. Pernah dengar kata-kata itu saudaraku? Coba senggol kiri kanan, banyak kata bapak ini. Yang datang sama suami istrinya, coba senggol kiri kanannya. Lah dulu nikah tuh karena cinta atau enggak Pak? Apa Siti Nurbaya dipaksa? Bagaimana sebuah pernikahan saudara started with love and then di tengah jalan tiba-tiba saudaraku, saudara bilang sama saya, pastor gak cinta lagi. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Why? Luka saudara. Tidak terselesaikan sekian lama. You cannot continue anymore. Dan yang ketiga saudaraku, yang namanya family drama itu menguras anggur sukacita, menguras anggur kebahagiaan, menguras anggur kasih. Akhirnya yang namanya rencana Tuhan apa? Kerajaan Allah di bumi seperti apa? Di surga. Harusnya keluarga was meant to be heaven. Nggak bisa terjadi saudara. Yang kena siapa? Anak-anak. Yang kena siapa? Semuanya saudaraku.
Unhappy family creates unhappy church. Unhappy family create unhappy country. Negara juga nggak bisa bahagia, saudaraku, kalau keluarga-keluarga di dalamnya tidak bahagia. Hari ini saya ingin mengajak saudara selama 1 bulan ini, pastikan kalau ada teman-teman saudara yang mengalami permasalahan di dalam keluarga, ajak saudaraku datang. Ini kesempatan. Selama 1 bulan ini kalau saudara tahu, saudaraku, ada keluarga-keluarga teman yang saudara kenal, pasangan yang saudara kenal sedang bermasalah di dalam keluarganya, ajak untuk ikut. Bahkan di gereja kita, saudara sengaja mendesain yang namanya retreat encounter, Pak. Sayang kalau ada di antara saudara yang belum pernah ikut retreat encounter, saya dorong saudara, ayo ikut. Nanti bulan Agustus gereja kita ada. Mumpung masih bulan Juli, jauh-jauh hari saudara bisa prepare, ikut. Apa itu retreat encounter, Pastor? Retreat yang didesain, saudara itu nanti akan di-assign konselor khusus, saudaraku. Tujuannya apa? Pastor, kenapa saya udah bertobat kok saya harus ikut encounter? Saya di-assign ada orang konselor khusus yang membantu saya. Kenapa, saudaraku? Karena bertobatnya bagus, tapi ekornya masih bawa, saudara. Selama ekornya ini nggak diberesin, saudara mau maju, ditarik sama ekor saudara. Nggak bisa maju, saudaraku. Susah untuk saudara bertumbuh. Susah untuk terjadi terobosan dalam kehidupan saudara. Di retreat encounter itu, saudara akan di-assign konselor khusus untuk membantu saudara. Gereja kita ini punya yang namanya KACC, saudaraku, Keluarga Allah Counseling Center. Buat saudara yang membutuhkan, go ahead. Kadangkala ada masalah yang saudara bisa selesaikan dengan suami istri saja. Tapi kadangkala ada hal-hal yang kita butuh bantuan orang lain, gitu saudara. Bagaimana? Saya harus bagaimana, Pastor? Kalau saya kepingin, Pastor, saya butuh pelayanan konseling ini, saya kontak kemana? Call center gereja kita. Ada di sini yang hafal? Call center gereja kita, sudah pulang saya kasih Alkitab. Nomor counseling center gereja kita, saudaraku. Mungkin nanti bisa dimunculkan ya media. Kalau boleh ada nomornya bisa dimunculkan, saudaraku. Buat saudara yang membutuhkan, cek aja, saudaraku, di IG, di website kita itu ada kok. Sangat mudah, di app kita juga ada. Jadi kalau saudara ingin bertanya, saudara kepingin konseling, saudara bisa kontak di call center kita. Nah, saya bawa masuk lebih dalam ya, saudaraku, kita lanjut ya. Nah, untuk sebuah drama ini terjadi, kita harus bisa mendetek dulu. Siapa pemeran di dalamnya, gitu kan? Karena kalau kita bisa detecting, kita bisa menentukan ini siapa sih yang berperan di dalam drama itu, kita bisa ngerti apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, saudara, yang berperan aktif di dalam sebuah drama keluarga namanya adalah iblis. Pastor, kok bisa? Loh, jangan salah, saudara. Bukan hanya yang kasat mata, saudara. Zaman sekarang kan saudara suka hal goib gitu, saudara. Jadi dalam sebuah drama, saudaraku, ternyata ada pemeran yang sering ikut campur di dalam keluarga ini, namanya adalah iblis. Dan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Di dalam setiap keadaan, saudaraku, kalau memungkinkan, kalau dia nggak bisa ya sudah, dia bisa mencuri dari saudara aja, dia udah happy. Maksudnya gimana, Pastor? Mencuri apa? Mencuri happiness. Mencuri damai sejahtera. Kalau saudara izinkan, dia akan bunuh. Duh, benar, saudaraku. Dia akan bunuh masa depanmu. Kalau diizinkan lagi, bukan hanya dibunuh, dihabisi, dibinasakan. Sampai tidak tersisa sedikit pun, saudara. Jangan salah loh, saudara.
Ini dia lakukan pada keluarga pertama yang hidup di dunia ini. Siapa saudara? Adam dan Hawa. Everything used to be okay. Adam dan Hawa itu hidup bahagia, Bu. Kurang apa coba? Butuh apa tinggal petik, saudara? Kurang bahagia apa? Manusia hari ini harus kerja keras untuk saudara makan. Kan? Adam Hawa butuh apa-apa tinggal petik. Hari ini saudaraku menunya mau apa? Salmon, tinggal mancing saudara. Apa? Butuh apa? Semua ada kok. Mau apa? Travel, mushroom, wagyu. Ada semua saudaraku. Adam dan Hawa tidak kekurangan semua hal yang baik. Sampai ular itu datang. Dia ngomong, Hawa, tahu gak sih kamu, Tuhan tuh gak kepingin kamu jadi kayak dia. Tuh, semua kamu boleh makan kan? Dia ngomong, saudara, si iblis ngomong. Kamu gak boleh makan apa-apa di sini. Itu kan nyenenginnya iblis tuh, saudara. Padahal Adam Hawa boleh gak makan semuanya? Boleh. Yang gak boleh berapa? Cuman satu. Tapi iblis ngomongnya, kamu gak boleh kan makan semuanya. Hawa gak terima. Boleh? Semua boleh aku makan? Lalu iblis ngomong, tuh pohon baik dan jahat kamu gak boleh. Ada di sini yang sama seperti Hawa, kalau dilarang malah ditabrak. Betul ya Pak? Dimulai dari satu godaan Bapak Ibu. Kalau dia pernah melakukan pada keluarga pertama yang hidup di muka bumi, apa jaminannya dia nggak lakuin di keluargamu? He will keep on doing it. Dan nyenenginya saudaraku, iblis sudah hidup jauh lebih lama dari saudara. Dia lebih kreatif. Dia sudah belajar dari ribuan, ratusan ribu, jutaan keluarga yang pernah hidup di muka bumi ini. And he becomes so creative. Dia akan kasih saudara godaan terus. Dan sama seperti Adam dan Hawa. Bukankah yang dilarang yang justru menyenangkan? Halo, yang mengerti katakan amin. Saya tanya saudaraku, ada nggak di sini keluarga yang nggak tahu selingkuh bikin keluarga hancur? Nah, semua tahu kan? Tahu, saudara. Tahu. Kenapa masih dilakuin? Karena dilarang. Yang dilarang menyenangkan. Dia akan terus memberikan godaan, saudaraku. Iblis akan terus dan again and again and again. Dan tahukah saudara, once mereka jatuh dalam satu godaan, disitulah dimulai yang namanya drama keluarga dalam kehidupan Bapak Adam dan Ibu Hawa, saudara. Manusia itu seharusnya tidak mengenal yang namanya iri hati, sakit hati, kebencian. Manusia nggak kenal itu, saudaraku. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam godaan, saudara, masih ingat? Itu turun loh, saudara, terus. Kain membunuh adiknya Habel. The family drama begin. Pastor, what should I do? Saya harus gimana? Karena selalu saudara kan ngadepin kan? Saya selalu mengatakan ini, nggak ada iblis yang datang baik-baik permisi. Ada? Maaf Pak, knock 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 knock. Saya mau masuk, tendang saudaraku. Nggak ada yang permisi. Itu datangnya tiba-tiba saudara.
Masalah banyak orang Kristen itu apa? Saya pikir hanya orang Jawa aja yang sukanya sungkan, saudara. Saya pikir hanya orang Solo, saudara. Sungkanannya tinggi gitu. Tapi banyak loh orang Kristen sungkan sama iblis. Jangan cari gara-gara, pastor. Kalau bisa, kita berdamai aja. Bahaya cari masalah dengan iblis. Saudara nggak cari gara-gara dengan dia, dibully, saudaraku. Jangan salah. Iblis paling senang membuli orang Kristen. Loh beneran. Sejak saudara memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu sudah mengibarkan panji perang kok. Saudara itu sudah jadi bullseye, target. Jadi percuma nggak cari masalah sama iblis, dia akan cari masalah dengan saudara. Terus apa yang harus saya lakukan, pastor, kalau gitu? Tuhan itu udah ngasih petunjuk, saudara. Makanya kenapa Alkitab dibaca, saudaraku? Karena di dalam firman itu ada semua petunjuk. Petunjuknya di mana, pastor? Yuk kita buka yuk, Yakobus, kita lihat. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Ketika saudara menghadapi godaan, saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi tipu muslihat iblis. Lihat ini, saudara. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Boleh nggak saya ngomong gini? Ini ayat kunci sukses iblis lari dari hidup saudara. Boleh dong? Boleh ya? Jadi kita pelajari dulu gimana caranya bikin iblis lari dari hidup kita. Yang pertama disuruh apa, saudara? Tunduklah kepada Allah. Apa maksudnya tunduk kepada Allah? Melakukan firman-Nya. Saudara ikuti petunjuk-Nya. Taat pada instruksinya. Jangan keluar dari teritori itu. Kenapa? Dengan cara itu you gain power. Saudara dapat otoritas. Karena firman itu ngomong, saudaraku. Setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, protection itu ada atas hidupmu. Enggak bisa. Itu sudah firman kok. Berarti enggak bisa disantet, pastor. Enggak bisa. Memang enggak bisa, saudaraku. Berarti kita tahan terhadap godaan. Tahan. Dengan catatan, kan, selama saudara ada di dalam, lah banyaknya orang Kristen itu cari gara-gara ya, saudaraku. Kan sudah tahu, selama kita ada di dalam aman, tapi suka main api. Loh, saya ngapain, pastor? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Kan cuman jawab WA. Masa saya nggak boleh jawab WA, pastor? Masa saya harus jadi orang yang ansos? Kan cuman, apa sih kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya apa sih, saudaraku? TPTP, apa itu TPTP? Zaman dulu ya kalau bilangnya TPTP apa, saudara? Tebar pesona. Loh, masa salah, pastor? Saya cuman ini doang kok. Saya kan berapa banyak? Halo, nggak cowok, nggak cewek. Kalau pasangannya marah, jawabannya apa? Saya itu kan baik sama semua orang. Masa kamu pengen pasangan yang nggak baik? Nah, pasangannya nggak bisa jawab, saudaraku. Tapi sebel, alarmnya bunyi, saudara. Halo? Sukanya kan main api, saudara. Nanti kalau sudah kebakar, kok gini? Kok Tuhan izinkan? Kalau orang Jawa itu punya semboyan apa namanya, saudaraku? Weting tresno jalaran soko kulina. Apa kulino? Gitu ya, saudaraku ya. Apa artinya, saudara? Apa? Mulanya biasa saja, kan gitu, saudara. Akhirnya jadi nyaman. Nah, senggol kiri kanannya.
Ayo, jangan main api, Bapak Ibu. Perselingkuhan tidak dimulai dari saudara bangun tidur dan saudara berkata, berketetapan di dalam hati, hari ini aku mau selingkuh. Hanya orang bodoh saudaraku yang lakuin seperti itu. Tapi dimulai dari godaan-godaan kecil. Firman Tuhan ngomong, tunduklah pada Allah. Baru lawan iblis. Artinya yang pertama, pastikan saudara ada di dalam lingkaran perlindungannya Tuhan dulu. Sehingga saudara punya otoritas. Tapi setelah itu, jangan diam saja. Yang mengerti katakan amin. Sudah tahu keluargamu diserang, pasrah. Loh, Firman ngomong, lawan. Lawan dengan cara bagaimana? Suami istri pasangan kalau saudara tahu pasangan saudara sedang ada di dalam attack, protect. Lindungi, jangan cuma diam. Dan yang nomor satu saudaraku, lawan dengan cara apa? Yang pertama, lawan ada yang namanya peperangan roh. Pastor, apa itu peperangan roh? Boro-boro peperangan roh. Itu sebabnya kenapa saudara disiplin saat teduh setiap hari. Kalau enggak, saudara enggak bisa perang. Disuruh perang enggak ada tenaga. Lah doa aja enggak ada tenaganya Pak, 5 menit udah selesai. Boro-boro. Yang namanya peperangan saudara, it takes kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saudara yang mengerti apa yang saya katakan, kadang-kala di dalam doa kita ya saudara, saudara bisa begitu intens, itu saudara teruskan sampai titik tertentu, blar, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang berubah di atmosfer. Itu yang namanya peperangan. Lah kalau saudara doa aja 5 menit gak pernah dilatih, 10 menit gak tahan, 15 menit gak tahan, mau perang 1 jam, boro-boro. Jangan harap. Oh nanti satu hari ya saudara, kalau Tuhan izinkan ya, saya berbicara tentang apa itu kekuatan dalam doa ya. Kalau saudara tahu ya, itu besar sekali powernya. Doa itu bukan hanya sekedar saat teduh saudaraku, jangan salah. Doa itu menentukan masa depanmu. Oh seriously saudara. Kalau saudara tahu power dari doa ya, kenapa saudara harus latih dari 15 menit, 30 menit, 45 menit? Karena di momen-momen tertentu saudara membutuhkan untuk peperangan. You don't have the power. Nggak bisa, nggak kuat. Lawan iblis. Setidaknya ya saudaraku, pastikan iblis itu tahu kalau mau bikin gara-gara dengan saudara, dia dapat batunya. Not that easy. Jangan menjadi bullseye, target yang gampang dibully, yang mengerti katakan amin. Buat dia mengerti kalau dia lawan saudara. Nggak segampang itu. Buat dia memilih target yang lain saudaraku. Itu sebabnya Alkitab berkata, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Yang jadi masalah orang Kristen, staminanya nggak kuat. Baru ngelawan sejam, baru ngelawan sehari udah, aduh saudaraku. Nah, yang namanya lawan iblis, kadangkala peperangan itu bisa sehari bu, bisa sebulan, bisa setahun. Nih stamina saudara yang akan dilihat di sini. Orang yang kehidupan doanya kuat, akan terlihat saudara di situ. Saudara yang terus konsisten tiap hari berdoa, memaksa diri saudara untuk mendisiplin kehidupan doa saudara, akan terlihat di momen-momen peperangan. Seringkali peperangan bukan dimenangkan oleh siapa yang lebih hebat, no. Siapa yang tidak menyerah sampai akhir. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama itu iblis saudaraku. Yang kedua ternyata saudaraku, pemeran di balik drama keluarga seringkali juga adalah Tuhan loh saudara. Maksudnya gimana Pastor? Hah? Tuhan membuat drama keluarga. Loh itu terjadi dalam kehidupan Maria dan Yusuf loh. Mereka tadinya pasangan baik-baik Bapak Ibu. Sampai malaikat Gabriel datang dalam kehidupan Maria dan ngomong, Maria kamu nanti akan mengandung anak yang adalah juru selamat. Yusuf yang tahu
Dia nggak ngapa-ngapain dengan Maria, lah kok hamil. Drama dimulai, saudara. Saya tuh pernah menemukan ya saudara, dalam kehidupan orang-orang tertentu ya, hamba-hamba Tuhan yang tadinya mereka pengusaha. Sampai di tengah jalan Tuhan panggil suaminya. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Drama dimulai itu saudara. Belum tentu suami istri sepakat untuk masuk di dalam pelayanan. Drama bikin. Jadi ternyata Tuhan bisa menimbulkan drama dalam kehidupan seseorang, saudara. Dalam kehidupan Pastor Obaja sendiri juga sama, saudara. Pada saat Pastor Obaja mulai dipanggil oleh Tuhan, diizinkan drama dimulai. Justru perusahaannya akhirnya diserahkan kepada keluarga, saudaraku, kacau, bangkrut di masa jaya. Maksudnya gimana, Bunita? Bangkrut kok di masa jaya? Perusahaannya baik, saudara, sehat. Tetapi keuangan digunakan dengan cara yang tidak baik. Di luar pengawasan Bapak Obaja, akhirnya drop, saudara. Diizinkan. Jadi pendeta di tengah keluarga yang semuanya belum ada satupun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat itu, saudaraku. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Drama bikin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ada di sini yang baru bertobat dan tiba-tiba masalah datang bertubi-tubi? Saya banyak ketemu, saudaraku. Pastor, saya terima Yesus kok malah saya ngalaminya seperti ini. Drama bikin, saudara. Tapi bolehkah saya katakan ini kepada saudara? Kalau Tuhan yang punya naskah, endingnya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pegang aja naskahnya, saudaraku. Itu kalau Tuhan ya, saudara. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 10 ngomong, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi tunggu, saudara. Ada lanjutannya ayat itu ngomong gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi atas kehidupanmu. Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Dan yang ketiga, pemeran ketiga, saudaraku, ini yang most of the time manusia. Katakan saya. Katakan kamu. Ini yang most of the time drama terjadi karena katakan saya. Katakan kamu. Kadang gak perlu salahin iblisnya, saudaraku, bukan Tuhannya, kitanya. Ada ayatnya, Pastor, ada. Yuk dibuka, kita lihat yuk. Yakobus 4 ayatnya yang pertama sampai kedua. Nih, ayat ini dimulai dengan kata-kata seperti ini, saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Boleh saya ganti nggak, saudara? Dari manakah datangnya drama keluarga di antara kamu? Kan gitu. Ini ayat sudah menjelaskan, sudah dari mana sih datangnya itu, kok bisa dari mana? Yuk kita lihat ayat berikutnya, yuk saya bacakan buat saudara. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tetangga sebelah beli gadget baru, saya juga harus punya. Teman sekerja beli sepeda motor baru, punya saya harus lebih bagus. Teman sepelayanan naik mobil baru, saya juga harus beli. Dari mana datangnya drama itu, saudaraku? Hawa nafsu. Sudah tahu nggak ada kok uangnya, gesek. Sudah tahu geseknya udah habis, pinjol. Nah, dari manakah datangnya drama keluarga, Bapak Ibu? Hawa nafsu. Sudah tahu kok selingkuh itu bikin masalah.
Kenapa kok tetap selingkuh? Hawa nafsu. Basically manusia, saudaraku. Apa? 3 hal, saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 3 itu, saudara. Dari mana? Kalau saudara mau tanya, pastor, dari mana? Ya itu. Apa yang dinamakan keangkuhan, saudaraku? Yang penting saya menang. Pernah nggak tengkar sama suami, antar suami istri? Udah nggak tahu tuh pertengkarannya soal apa. Yang penting saudara menang gitu aja deh. Pernah nggak bapak ibu yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun? Nanti kalau dirunut-runut, tadi tuh tengkarnya apa tuh? Orang kita tuh cuman bicarain kecil, kadang bicarain cuman mau makan apa. Nanti bisa kemana-mana suruh. Dulu ya, dulu, kamu ya, kamu. Loh padahal cuman bicara mau makan apa. Tadinya pelukan, saudaraku, gandengan tangan jalan. Tiba-tiba udah bisa bertengkar kemana tujuannya. Kenapa? Hawa nafsu. Manusia tuh ya saudara, unik ya. Kita lanjut ya, ayat ini ngomong apa? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tetap tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Dapat nggak saudara? Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Senggol kiri kanan lagi. Segitu pentingnya doa loh Bapak Ibu. Doa itu ya nanti ya one day saudara. One day saya requestkan ke Pak Jo nanti. Karena jemaat harus belajar berdoa. Orang Kristen harus belajar berdoa. Doa itu peranannya besar sekali. Hawa nafsu, Tuhan itu taruh keinginan dalam diri kita kok saudara, itu nggak salah kok. Ada di situ karena apa? Ditaruh Tuhan. Keinginan untuk jadi besar, siapa yang ngasih? Tuhan. Apa salahnya dengan itu? Yang salah kalau hendak dihabisi untuk diri sendiri. Tapi keinginan, ambisi, visi yang besar, loh nggak salah loh saudara. Saudara punya ambisi salah nggak? Enggak kok. Ambisi dari mana? Tuhan juga yang ngasih. Tapi ketika saudara menggunakannya itu, lalu kemudian saudara bertengkar, saudara bertikai, saudara masih nggak dapat, saudara membunuh, saudara iri, saudara masih nggak dapat. Alkitab ngomong sederhana kok, karena engkau tidak berdoa. Hari ini kita mengerti ya saudaraku, dalang dibalik drama keluarga ya. Ada iblis, ada Tuhan, tapi ada engkau dan aku, kan gitu saudaraku. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Saya ajak saudara untuk bisa mendetek sebenarnya seringkali pemicu drama keluarga itu apa. Langsung aja ya saudaraku, pemicu yang pertama tuntutan. Konfrontasi yang intens, nggak puas saudara. Bermulanya sederhana kok, simple. Perbedaan suami istri. Ada di sini yang pergi ke toko beli sandal kanan dan sandal kanan? Hah? Kalau petugas toko kasih saudara dua-duanya sandal kanan, diterima nggak Bapak Ibu? Terus kenapa suami istri harus sama? Itu omong kosong Bapak Ibu. Yang namanya kita pasangan itu sandal kanan, sandal kiri, baru bisa jalan. Ada nggak di sini yang mau beli mobil yang isinya gas sama gas? Rem sama rem? Kan gas dan rem toh? Nah kalau suami istri gas dan rem, kenapa saudara ribut? Dibutuhkan gas dan rem untuk membuat mobil saudara aman. Kalau dua-duanya gas nabrak, dua-duanya rem nggak jalan. Nah, senggol kiri kanannya yang datang sama pasangannya, perbedaan itu indah. Yang sering jadi masalah itu apa toh saudara? Dari perbedaan muncul rasa nggak puas. Rasa nggak puas muncul tuntutan. Suaminya tipenya cuek. Keluarga saya tuh ya saudara, suami istri saya sama suami ya. Pak Jo itu dari jenis keluarga yang sakit aja nggak diobatin saudara. Yang namanya sakit, pilek, flu gitu ya, tidur sembuh. Pak Jo tuh paling nggak suka minum obat.
Dikit-dikit minum obat itu nggak mau, saudaraku. Namanya flu, namanya sakit, ya udah istirahat aja, nanti sembuh olahraga. Kan gitu. Keluarga saya begitu sakit sedikit, saudara. Oh, kenapa? Panas. Langsung persediaan itu, saudaraku, 1 kotak penuh. Mananya? Apanya? Ke dokter, ininya. Ketika saya menikah dengan Pak Jo, saya demam tiduran, Pak Jo pikir, oh nggak apa-apa. Udah. Lah di keluarga saya baru gini-gini sedikit sudah langsung, kamu kenapa? Gitu kan. Saya udah sampai gini-gini, udah sampai gini-gini, sudah sampai semua tanda-tanda saya tunjukkan. Dia gak peduli, saudaraku. Sampai pijet pundak, pijet tangan, pijet kaki, dia gak peduli. Lah karena di keluarganya emang sakit, ya tidur aja. What's wrong? Gitu. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Ketika itu terus terjadi dan saya nggak puas, tapi saya tuntut dia untuk jadi seperti orang tua saya, yang terjadi apa, saudara? Tambah baik? Ribut. Nah, yang mengerti katakan amin. Amin ya. Pastor, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Sadari loh, saudaraku, memang di dalam kehidupan kita itu menikah, pernikahan ya, 2 jadi 1 itu nggak gampang. Masing-masing udah punya masa lalu, kebiasaan, nilai. Keluarga saya itu keluarga totok, saudaraku. Totok yang benar-benar menekankan sopan santun, menekankan apa, urutan keluarga, menekankan sangat banyak peraturannya gitu, saudaraku. Berbeda dengan keluarganya Pak Jo. Keluarga saya pecinta binatang. Keluarga Pak Jo pecinta gadget. Binatang yang paling cantik, kenapa mesti beli anjing? Itu di handphone bisa kok punya anjing. Malah nyenengin, bisa diatur volumenya. Pipis ke belakang, apa nggak ngotorin rumah, kan gitu, saudara. Nah, saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Yang wanita kalau menikah berpikir pasangan saudara berubah karena pernikahan, karena saudara omong kosong. Saya loh 20 tahun, saudaraku. Artinya apa, saudara? Belajar ada hal-hal tertentu itu yang hanya Tuhan yang bisa memuaskan saudara. Ibu-ibu, belajar berdoa itu penting sekali. Kenapa? Kita itu punya kebutuhan mengeluarkan berapa? 10.000 kata katanya ya sehari ya. Nah, bapak-bapak dorong istrimu untuk banyak berdoa. Kalau enggak, 10.000 katanya itu ke saudara. Saudara pilih mana? Ke Tuhan aja. Loh, tapi itu kebutuhan. Loh, kita istri butuh itu, saudaraku. Apalagi kalau istri enggak kerja, saudara, istri murni ibu rumah tangga. Bapak-bapaknya kerja. Saudara harus mengerti itu. Jadi bagaimana, Pastor? Sadari, saudara, ada hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, ini waktu saya habis, saudaraku. Yang kedua, pemicu pertengkaran atau drama dalam keluarga itu seringkali terlalu defensif. Kalau tadi tuntutan itu ofensif, sekarang terlalu defensif apa? Banyak orang itu merasa salah sama dengan kalah. Siapa orang mau kalah, Pak? Artinya nggak ada yang mau disalahkan. Padahal sebenarnya ya saudaraku, saya once again ya saudaraku, 20 tahun itu mengajarkan banyak hal, saudara. Kadangkala ya saudara, ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita ini, salah satu ngalah lah. Adalah yang saudara pertahankan, tapi most of the time, udahlah, kasih gitu, saudara. Kalau orang bilang. Mau sofa kuning kek, mau sofa hijau kek, ya udahlah. Kemarin di Star Gathering Pak Jo cerita, saya sama Pak Jo itu dalam semua hal berbeda, saudara. Yang kenal saya cukup dekat, saudara tahu lah. Kami itu berbedanya tuh bumi langit, nggak benar-benar nggak bisa ditemukan titik persamaannya itu emang nggak ada, saudara. Dan itu nggak dibuat-buat. Saya tuh takjubnya itu nggak dibuat-buat. Saya bisa pergi ya ke toko, misalkan mau milih apa, furniture ya. Beneran loh, saudara. Pilihannya tuh bisa beda. Pilih baju ya. Saya tuh sampai udah males kalau ditanyain Pak Jo.
Bagus ini atau bagus itu? Saya tahu endingnya, saudaraku. Saya sudah sampai yang saya jawab ini, toh nanti yang dibeli yang itu, gitu kan, saudara. Saudara tertawa karena ngalami tuh, saudaraku. Nah, kadang-kala kita cuma perlu untuk, ya that's what your husband need gitu. Yang dia butuhkan tuh bukan pilihan ini atau itu. Yang dia butuhkan adalah adanya istri yang nemenin. Ada yang gini ngomong gitu sudah seneng, saudara. Ya terima aja kalau pilihan saudara gak diambil, kan gitu, saudaraku. Kadang yang menyebabkan kalau gak ofensif, defensif. Kalau enggak nuntut, membela diri. Firman ini masih akan terus berlanjut, saudaraku. Mau kita sama-sama belajar yuk? Mau ya? Berapa banyak di sini yang saudara masih belum dapat roti dan anggur? Boleh lambaikan tangannya? Semuanya sudah dapat? Ada? Oh, di belakang masih ada, Bapak Ibu bisa dibantu? Ada lagi kah? Sudah semua? Oke. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini di hadapan Tuhan, saudaraku. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Kuduskan dan sucikan kehidupan kami, Tuhan. Kau layakkan membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Sebab malam sebelum dia disalib, saudaraku, dia mengambil roti itu, dia memecah-mecahkannya, dia mengucap syukur ke atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini? Tubuh yang sudah dihancurkan untuk saudara. Dan oleh bilurnya, saudaraku, engkau disembuhkan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang saudara angkat ini darah yang sudah dituangkan buat saudara sekalian? Dan firman Tuhan berkata, darah itu, dia menyucikan kembali. Darah itu mengalir, darah yang sama yang membangkitkan Yesus. Darah yang sama bekerja atas hidupmu, saudaraku. Setiap sel-sel dalam tubuhmu dipulihkan kembali, disehatkan tubuhmu, disembuhkannya engkau. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu, Tuhan. Bahkan hamba-Mu bawa setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu ini, Tuhan. Engkau lihat pribadi lepas pribadi. Engkau menjadikan dua, satu. Karena Engkau punya tujuan. Yang Kau rindukan heaven on earth. Tidak perlu menunggu sampai kita pulang nanti ke surga baru bisa merasakan surga. Tetapi selama kita ada di muka bumi ini, kita menjadi agent-agentnya Tuhan yang membawa surga ada di muka bumi ini. Itu rencananya, saudaraku. Sejak dari permulaan firman ini diberitakan, berapa banyak dari saudara yang saudara mau komit, Tuhan, aku bawa keluargaku di hadapan-Mu. Dimanapun engkau berdiri saat ini, angkat tanganmu, Tuhan. Angkat tanganmu, saudaraku. Bawa keluargamu. Katakan, Tuhan, sejak dari hari ini, aku mau komit masuk di dalam perjanjian keluarga.
membawa satu keluarga kami ini ada di dalam rencana-Mu, mengikuti satu demi satu apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Sehingga keluarga kami, keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, drama free family. Itu yang jadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kalau itu engkau saudaraku, kau yang mau bawa keluargamu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang daripada Tuhan ini saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Keluarga yang sejahtera, harmonis, bahagia. Atas hidupmu saudaraku saya perkatakan, sehat tubuhmu, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Menceritakan setiap perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Pulang dari tempat ini, bawa sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin.